Bagaimana bisa seorang disabilitas dijadikan tersangka oleh polisi karena dugaan pelecehan seksual? Kayak nggak masuk akal ya sih? Itulah kenyataannya dengan pelaku yang berinisial Iwas dan korban berinisial MA. Kasus itu bermula saat pertemuan tak sengaja keduanya di Taman Budayanya Mataram 7 Oktober silam. Saat itu korban membuat video di area jogging Taman Budayanya sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kok bisa sih seorang disabilitas melakukan seperti itu? Bagaimana kronologi lebih jelasnya? Saya jadi penasaran. Jadi gini, pertama itu si Iwas mengajak MA untuk berkenalan. Mereka kemudian beranjak ke sisi utara taman mengikuti ajakan si Iwas. Saat itulah MA tiba-tiba menangis. Trauma masa lalunya memuncak saat melihat seperti berjilman di taman. Pelaku lalu menanyakan, kamu menangis karena ada masa lalu dengan mantan kekasihmu? Di sana pelaku lalu memojokkan korban dengan menculik masa lalu korban dengan tebak-tebakan pelaku. Bermodalkan pengakuan MA dan trauma masa lalunya, Iwas mulai melancarkan muslihatnya. Dia mengancam dan memanipulasi MA hingga mau menuruti keinginannya. Dia lantas menawarkan MA untuk mandi suci untuk membersihkan diri dari hal buruk dan ketakutan masa lalu. Iwas berkata, karena kamu sudah terpisahkan dengan saya, kamu tidak bisa kemana-mana. Dengan hal itu korban takut. Kamu harus mandi wajib, harus disucikan. Iwas lantas mengajak MA ke salah satu penginapan atau homestay di sana. Alasannya agar ritual mandi suci bisa segera dilakukan. Korban awalnya menolak. Setelah itu dia berupaya mengajak korban ikut dengan pelaku ke homestay. Pelaku terus mengancam di sana. Iwas kemudian melancarkan aksinya di sana. Dia meminta MA untuk membuka pakaiannya. Dia memaksa membuka celana MA menggunakan kaki. Korban lalu ditindih oleh pelaku lalu memerkosa korban. Korban sambil membaca ayat kursi dan pelaku membaca mantra-mantra dari bahasa Bali. Wah, serem banget ya. Pasti korbannya mengalami trauma sangat berat. Terus, kok bisa sih seorang disabilitas menjadi tersangka? Jadi gini, menurut Ketua KDD NTB Joko Jumadi memastikan proses hukum terhadap tersangka Iwas alias Agus terus berjalan. Karena memang kedudukan disabilitas pun sama di mata hukum, tutur Joko dalam konferensi persis yang